Kemarin banyak pergerakan di market bro, kayaknya kocok Donald Trump, Yes, ngocok-ngocok ya, masih tarif. sampai hari ini kayaknya. Jadi Oke. enggak enggak. Benar. Nah, Kena tarik ulur ya. tarik ulur nih ya. Tarif itu 1 November kalau jadi kan 100% ya. 55%. Iya, November 1 kan Ya. 2025. Bisa di destabilize ya. Ibaratnya crypto market ini jadi banyak yang long ke likuidasi, short juga Benar. ke likuidasi gitu ya. Jadi kita akan lihat ya. Ini ada beberapa hal yang akan terjadi ya, di mana Ethereum akan mainnet upgrade ya di Desember nanti. Ya. SEC juga ada decision di Cardano. Federal Reserve interest rate decisionnya di tanggal 29 ya bro ya. Ekspektasi market ada di 25 BPS. 25 basis point harusnya terjadi dan yang Yes. sesuai market harusnya kita masih lihat price action yang relatif stabil ya dari Bitcoin sendiri. Mungkin Ya, kita benar. bisa mulai dari Bitcoin di 108.000 ini. Ini kan naik turun terus. turun, nih. tektokan terus. Ya. Benar. Dan kita emang udah ekspektasi ya kalau misalnya naik ya bersyukur, tapi kalau turun juga kita udah Karena punya target ekspektasi. kita udah hit di 120.000. Ya. Ya, dalam artian target kita di siklus ini udah selesai. Ya. Semalam sempat ada meeting juga The Fed. Dalam artian mereka membahas possibility kripto untuk jadi alat pembayaran. Ya. Ya, that's nothing new sebenarnya. Kita sempat kena yang namanya pump Ya. semalam. Terus juga akhirnya kritis lagi setelah dini hari ya Trump ngomongin tentang ya possibility another ya tarif war, dan Trump juga nggak akan kasih kendor dalam artian dengan Xi ya presiden Cina, dan dia bahkan bilang kayak the meeting might not be happening ya, dalam artian mereka mungkin nggak meeting ya. Dan as always ya kita lihat dulu di Bitcoin ya udah hit ya 120.000, di mana angka ya kita target siklus ini. Oke, kalau teman-teman lihat juga ya monthly ini kan kita harus memang meningkatkan kewaspadaan diri. Kenapa? Karena ada dua kubu sekarang, antara kubu ini 4-year cycle atau kubu yang enggak. Dan kita ya mungkin ya melihat dari dua sisi secara netral ya. Karena kan kalau orang yang ngomong ini 518 hari ya ini waktunya top. Ini ada yang aliran seperti itu ya. Dan kita aliran yang selalu mawas diri ya. Kenapa? Karena kalau kita garis seperti ini ya, ini overtime selalu menjadi tanda-tanda yang harus kita waspadai secara teknikal ya. Kita ngomongin teknikal berarti kan kita ngomongin chart ya, kita ngomongin data historis ya. Kita lihat possibility dan juga probability dari sini ya. Karena kalau kita tarik 518 harinya itu tepat di monthly yang sekarang ya. Sebelum kita dulu di 2021 drop ya, kita di 2018 juga drop. Ini 518 harinya sekarang. Ya. Apakah ini masif drop atau tidak ya, jawaban yang paling bijak ya kita ngomong target kita 120.000 udah tercapai, dan the rest ya kita ngikutin marketnya ini arahnya mau kemana. Ya dikocok ke atas ya happy, dikocok ke Bawah juga happy. Yes. Jadi kalau misalnya market seperti ini kan ada enak ya bro, dimana kita bisa ada ketemu kesempatan untuk kita bisa Benar. trading secara Benar. harian ya. Justru trader yang jago itu kalau kita nggak dari ngomong Drakan Miller dan lain-lain itu mereka suka market yang rada sideways kan. Bener, Mereka cenderung suka. turun pun saya malah lebih happy ya. Karena Iya. kan saya selalu ngomong dulu kalau malah bear market itu saya malah bisa trading lebih jernih Betul. daripada bull market. Betul. Dan kalau teman-teman yang punya barang di spot, apakah ini saatnya take profit dan segala macam, menurut kita sederhana ya. Kalau misal kalian punya aset alokasi yang udah ditetapkan ya usah biarin aja. Benar, aset benar. alokasi. Karena kan udah deal di awal jumlahnya segitu. Betul. Kayak gue pribadi, cash gue oke, ya kan. Gue punya porsi kecil beberapa persen di BCA juga yang kemarin Benar. sempat naik kan. Beli Sui juga. Ya beli Sui juga gitu. Sui ada yang tanya gimana posisinya? Ya gue udah koleksi dari 1,7 teman-teman ya. Kemarin gue sempat beli Videonya lagi. udah ada kan dari dulu. 1,7 gue beli, 3,2 gue beli, tapi average mungkin di sekitar 2,4. Ya nggak oke lah harganya gitu. Yes. Dan kita lihat sekarang ibaratnya market ini sedang mengalami konsolidasi juga kan. Mereka lagi nyari nih jajakannya kira-kira secara geopolitikal seperti apa. Tapi balik lagi, kita bukan orang yang bisa prediksi bahwa Trump itu mau bikin keputusan politik apa. Ya. Karena itu di luar dari kendali kita. Yang kita bisa kendalikan apa? Kita bisa lihat setup yang menarik bro. Yes, Gitu. pasti. Kita bisa lihat beberapa trade yang menarik. Dan kenapa menurut lo ini justru adalah zona yang enak nih. Kalau misalnya ibarat kita mau cari makan secara harian. Benar. Ini saatnya nih sekarang. Karena gini, kalau teman-teman mau cari yang kayak zaman 2024 di mana kita bisa lipat-lipat dari altcoin, itu memang bisa terjadi. Dan directional play itu kadang sulit ditebak dalam jangka waktu yang panjang. Karena bisa terjadi, contoh misalnya teman-teman expecting
XRP punya ETF di proof gitu, atau misalnya Cardano punya ETF gitu. Ya. Itu bisa jadi directional play, tapi bisa juga salah total. Yes, dan ketika salah total, drawdown dari total ya, kita ngomong AUM ya, asset under management atau portofolio kita tuh tinggi. Iya, betul. Ya, dan drawdown tinggi, terus kamu juga terjebak, kita ngomong stuck in a situation di mana kayak kamu nggak punya kapital buat rotating, Benar. terus kamu kayak believing some naratif yang kayak ternyata nggak terjadi. Betul. You're basically a trap capital. Betul, betul. Dan kalau teman-teman misalnya ngira, oh kemarin kan sempat gua ngomong sedikit dulu tentang apa portofolio di BCA ya, itu kan Yes. di salah satu sekuritas juga. Ya. Kalau yang satunya nggak bisa di-share, kenapa? Karena itu kan pakai dealer ya. Yes. Masa formnya gua keluarin gitu ada nama gua gitu kan. Jadi kalau di saham sendiri kemarin ada yang bilang, untungnya besar ya. Itu jawabannya bukan besar teman-teman, karena besar atau kecil tuh relatif sebenarnya ke sizing portofolio. Pasti. Memang secara notional value rupiahnya mungkin beberapa dari kalian nganggap itu sizable, tapi kalau Ya. buat kita itu negligible bro sebenarnya. Yap. Karena market move yang kita coba cari ya, kita kan bukan orang tipikal yang bisa 10% sebulan, kita nggak bisa. Ya, Gitu. exactly. Karena di size kita adalah ketika misalnya Bro Kakak nih buka open harian trading nih. Mungkin menurut kalian tuh bisa buka posisi se-M, 2M sehari itu besar. Tapi Ya. buat kita itu nggak really move the needle di fund kita. Ya. Gitu. Ketika lu punya AUM triliunan, ketika dia naik 1 miliar 2 miliar tuh nggak terlalu ngefek. Kayak kemarin sempat daily panel gue kan tunjukin, soal ditanya gitu, oh kriptonya berapa? Itu daily panel. Itu padahal bisa turun gitu. Jadi teman-teman nggak paham Benar. itu tuh porsi apakah 1%, apakah 0,89 gitu kan. Cuman ya yang penting kita tuh tetap cari gimana caranya kita cari risk adjusted return. Karena ini yang banyak salah bro. Yes. Banyak yang cari, oke, gue mau return yang sebesar-besarnya. Ya. Mereka nggak ngerti tentang Kalmar ratio, sorting Ya, itu apa. benar. Kita tuh mau cari return sebesar-besarnya dengan resiko sekecil-kecilnya. Jadi kalau ditanya gini, mau nggak lu portofolionya bisa 50% tahun ke tahun, tapi fall-nya gede. Kita nggak bisa terima fall yang kayak ditariknya tuh sampai kayak jauh banget gitu. Benar. Karena ketika kita tarik jauh banget, hilangnya 3 gedung gitu. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita defensif dan kita cuman konservatif untuk cari 15%, 20%, itu ketika Ya. oke. Benar. Karena kan sebenarnya itu Udah kan Gucci juga kita. itu kan prinsip ekonomi. Banyak orang yang kayak saya mau mencari kayak return yang maksimum dengan risk yang minimum, itu nggak Ya. ada di dunia ini. Jadi kalau kamu mau, oke, saya mau risknya minimum, berarti rewardnya itu bukan maksimum tapi optimum. Betul. Jadi kamu risknya minimum, rewardnya optimum. Jadi nggak bisa ya dalam Betul. artian kita mau kayak oh ini paling rendah terus kayak max gainnya tuh paling tinggi ya. Kamu harus expect ya volatility ya kripto tuh bisa sampai 0 ya semuanya. Betul. Bitcoin aja bisa drop 70%. Ya. Yes. Kita lihatlah di cycle 2021 dropnya itu berapa? 76%. Dan narasinya juga saya juga inget banget 2021 semua juga sama ngomongnya kayak institusi udah di sini, sekarang di sini. Cuman balik lagi ya, harga itu kan selalu yang drive kan support and demand. Ya. Kalau institusi banyak di sini tapi nggak ada yang demand Bitcoin, ya demandnya ke AI, demandnya ke misalkan robotik, ya Betul. ke sana arahnya. Ini kan satu bracket teknologi yang mana nggak ada bedanya dengan yang lain sebenarnya. Dan Ya. kalau kita ngeliat capital flow sendiri kan nggak semuanya ke kripto juga sebenarnya. Pasti kebagi lah. Kayak Bro Kakak bilang, gedenya kalau paling besar kita tahu pemenangnya AI. Nextnya Yes. mungkin ada robotik juga. Tapi ada yang besar juga teman-teman. Media itu juga lagi besar. Ya, Kalau teman-teman lihat lagi ada konsolidasi media nih besar-besaran. Per hari ini kan Warner Bros ini lagi berantem nih sama mau diakuisisi sama Paramount. Jadi Larry Ellison yang punya Oracle, dia lagi mau akuisisi banyak media nih. yes. Jadi nggak semuanya uang tuh fund flow ke kripto karena space race juga real bro. Blue Yes, Origin yes, tuh everything is real. dilempar banyak sekali sama Ya. Amazon. Dan kalau kita ngomong teknologi ya backbone-nya tetap masih TradFi karena ketika kemarin AWS satu server mati semua internet. Ya, Jadi apakah ini semua uangnya pasti akan ke kripto? Belum. Kripto tuh ibaratnya gini. Bitcoin tuh jumlahnya terbatas. Ketika uang tuh banyak dicetak, itu harga bisa naik gitu kan. exactly. Jadi Bitcoin tuh sangat bergantung ke yang namanya global M2. Kalau tiba-tiba mereka melakukan kebijakan dari Federal Reserve yang berbeda, harga Bitcoin pasti bisa berbeda dengan sangat jauh. Ya. Karena Bitcoin tuh sangat tergantung dengan US market dan juga makroekonomi gitu. Yes. Jadi kalau teman-teman mau lihat apakah kita bisa tebak minggu depan atau 2 minggu itu kemana, harusnya tidak. Kenapa? Karena gini, kalau emang gua sama Bro Kakak tahu secara pasti nih, oke, minggu depan Bitcoin kemana? Kita kenapa nggak kita long atau kita short pakai semua duit kita? Jawabannya nggak ada yang bisa tahu, bro. Yes. Nggak ada yang bisa tahu directional play itu fix bener atau enggak. Tapi kita bisa cari probabilistic thinking gitu. Oh, Ya. kemungkinannya 60% ini terjadi. Ya. 55% ini terjadi. Kalau nggak terjadi, kita harus ngapain nih? Benar.
Kalau Gitu. sekarang pun kita ngomong 4-year cycle atau enggak ya kita ngomong 50-50 probability-nya ya. Kalau dulu waktu kayak saya nge-call Octobull ya itu kan tahun 2024 itu bukan 2025 ya. Ya. Karena banyak yang melesetin video tahun lalu. Oh, Octobull oke. itu 2024. Dan terjadi. Itu 70% probability-nya saya ngitung Trump menang dan Ya. memang kejadian. Betul. Dan sekarang kalau ditanya bear market atau enggak, drop 70% atau enggak ini 50-50 ya. Jadi hot take yang berat. Makanya Betul. ya kita pun juga adjusting portofolio kita juga expecting bahwa 50-50. Betul. Ya, kita melakukan trimming dan kita kayak agresif di posisi harian. Kalau tadi ngomong masalah oh ini spot position harus di take profit atau enggak ya teman-teman mungkin nggak datang ke webinar yang saya buat ya di Oktober ya di Oktober kemarin ya kan 1 bulan yang lalu saya ngomong ya if ya kita udah di bear market kamu trimming ya kamu juga take profit ya jangan take picture Betul. kamu juga kayak realisasi keuntunganmu untuk hal yang real dan juga rendahin ekspektasi ya. Betul. Kita trading harian ya kita cari probability. Mengapa saya lebih suka trading waktu bear market karena less noisy than bull market. Betul. Satu. Ya waktu di bear market itu enggak semua orang about crypto ya berbeda ketika dengan bull market ya semua into crypto. Jadi itu kadang membuat pikiran kita kurang jernih. Dua juga ya ketika bull market orang itu bayang-bayangi dengan keadaan-keadaan fundamental ya bisikan-bisikan bahwa oh ini bisa naik lebih tinggi lagi loh. Ya. Itu hal yang membuat seorang trader itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Padahal kalau kita lihat price actionnya, kita lihat data historisnya, kita itu juga bisa predetermine kayak ini market mau kemana. Tapi ketika kita dibisik-bisiki, oh ini masih bisa 10x lagi, oh ini kayak trader nggak akan pernah bisa berpikir rasional dan objektif karena mereka terjebak dalam bias ya what if thinking. Bener juga kalau ini. Akhirnya mereka hold posisi, nggak TP, jedek kayak kemarin karena profit hilang. Ya.